Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu an Dawuda an-nabiyyi alaihi salamu qala uhiya fi zaburi haqqun 'alal 'aqili alla yashtagila illa bithalathin. Wal maqalatus sabi'atu, adapun makalah yang ketujuh, an Dawuda, diriwayatkan dari Nabi Daud, an-nabiyyi, yang menjadi nabi, alaihi salamu, alaihi ialah atas Nabi Daud, assalamu adapun kesejahteraan. Qala, padahal berkata siapa Nabi Daud, uhiya fiz zaburi, uhiya diwahyukan, fiz zaburi, apa yang ada di dalam kitab Zabur, wahwa kitabun unzila alaihi, wahwa adapun az-zabur, kitabun ialah sebuah kitab, unzila yang diturunkan apa kitab, alaihi terhadap Nabi Daud. Hakun 'alal aqili, hakun ialah suatu kewajiban, 'alal aqili atas orang yang berakal, ai artinya wajibun alaihi, wajibun wajib alaihi atas orang yang berakal, alla yashtagila, apa harus tidak menyibukkan diri, illa bitalatin, kecuali kepada tiga perkara, minal khisoli, dari beberapa perkara. Apa saja tiga perkara tersebut? Yang pertama, tazawwudin lima'adin, tazawwudin mengumpulkan bekal, lima'adin untuk tempat kembalinya, ai artinya li akhiratihi, untuk akhiratnya, biada'il a'mali sholihati, dengan melaksanakan amal-amal as-sholihati yang baik. Wa mu'natin lima'ashin, wa mu'natin dan bekerja, lima'ashin untuk penghidupan di dunianya, ai artinya qiyamin bi amri kifayatihi wa saunihi, qiyamin melaksanakan, bi amri kifayatihi terhadap urusan yang menjadi tanggung jawabnya, wa saunihi dan menjaga amru kifayatihi, wa fi ibaratin dan di dalam suatu ibarat yang lain, wa marommatin lima'ashin, lafat marommatin lima'ashin. Jadi ini di dalam naskah yang lain menggunakan lafat marommatin lima'ashin, tidak menggunakan lafat mu'natin lima'ashin. Maknanya adalah bekerja keras, lima'ashin untuk penghidupan dunianya, bifathil mimi warra'i, dengan fathahnya mim dan ro, jadi maro. Selanjutnya wa tasydidil mimi, dan tasydidnya mim, jadi marommatin, ai artinya islahihi, kebaikan dari kehidupan di dunianya. Wa talabi ladzatin bihalalin, dan yang ketiga adalah mencari kelezatan, bihalalin dengan yang halal. Fa inna kasbal halali wajibun, fa inna kasbal halali, sesungguhnya mencari kenikmatan yang halal itu wajibun, ialah wajib. Dalam makalah yang ketujuh ini dinyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam berkata, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur bahwa wajib bagi orang yang berakal untuk tidak terlalu menyibukkan diri kecuali terhadap tiga perkara. Yang pertama adalah mengumpulkan bekal untuk akhiratnya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya adalah berusaha dan bekerja untuk biaya hidup di dunia, karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama ia hidup di dunia. Kemudian yang ketiga adalah mencari kenikmatan dengan cara yang halal, karena berusaha untuk mencari yang halal adalah suatu kewajiban pula. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz Dawuda. Lafadz Dawuda ini dalam keadaan jer, sebab dimasukin oleh huruf jer'an. Tanda jer daripada lafadz Dawud di sini dengan menggunakan fathah, karena termasuk dari isim ghairu munsharif. Ilat yang ada pada lafadz Daud ini ada dua. Yang pertama adalah alamiah, karena berupa nama, dan yang kedua adalah karena termasuk ajami, yaitu nama tersebut tidak memiliki makna di dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita perhatikan lafadz an-nabiyyi. Lafadz an-nabiyyi ini diijarkan
sebab menjadi naat atau sifat dari lafadz Dawud. Jadi an Dawuda dari Dawud, an nabiyyi yang menjadi nabi. Selanjutnya kita perhatikan lafadz uhiya fiz zaburi. Uhiya ini adalah bentuk dari fi'il madhi yang mabni majhul, di mana di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Dengan demikian yang ada di sini adalah pengganti dari fa'il yang tidak disebutkan tersebut, yang berupa naibul fa'il. Dan naibul fa'ilnya adalah berupa susunan jar majrur, yaitu berupa lafadz fiz zaburi. Jadi uhiya diwahyukan fiz zaburi, apa yang ada di dalam kitab Zabur. Selanjutnya kita perhatikan lafadz haqqun alal akili. Lafadz haqqun ini dibaca rofa sebab menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang. Takdirannya bisa berupa lafadz hadza. Jadi hadza haqqun alal akili. Sementara lafadz alla yashtagila ini merupakan fa'il muawwal. Artinya fa'il tersebut berupa kalimat yang ditakwil masdar, yang berupa fi'il mudhari' yang ditakwil masdar dengan an masdariyah. Selanjutnya kita perhatikan pada lafadz as-solihati. Lafadz as-solihati ini i'rabnya diijarkan sebab menjadi naat dari lafadz al-a'mal, di mana lafadz al-a'mal di sini diijarkan sebab berposisi sebagai mudhof ilaih bagi lafadz adai. Jadi bi adail a'mali, dengan melaksanakan amal-amal as-solihati yang soleh. Lalu kenapa lafadz as-solihah yang menjadi naat ini tidak sama dengan man'utnya, di mana man'utnya adalah lafadz al-a'mal yang berupa lafadz jamak, sementara lafadz as-solihah di sini berupa lafadz mufrad muannas. Hal tersebut terjadi karena man'utnya yaitu lafadz al-a'mal ini berupa jamak yang ghairu akil. Dengan demikian, lafadz al-a'mal ini sekalipun secara lafadz berupa jamak, namun secara hukum dia disamakan dengan bentuk mufrad muannas, sehingga naatnya di sini boleh berupa mufrad muannas. Selanjutnya kita perhatikan lafadz lima'ashin. Pada asalnya, pada lafadz ma'ashin ini terdapat huruf ya yang ada di akhir. Jadi asalnya adalah ma'asyin. Karena huruf ya tersebut berada di akhir kalimat dan berharkat kasroh, maka hal tersebut dianggap berat oleh orang Arab, sehingga ya-nya tersebut harus disukunkan. Sementara tanwin yang ada pada ya itu dipindah kepada huruf shin yang ada sebelumnya. Maka dalam hal ini bertemulah dua sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya tanwin. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua sukun tersebut, maka salah satunya harus dibuang, dan yang dibuang itu adalah huruf ya. Maka jadilah lafadz lima'ashin. Tanwin yang ada pada lafadz ma'ashin ini disebut dengan tanwin iwad, yaitu tanwin sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Wallahu a'lam bishawab.